KBR Inspiratif, terpercaya. Anda masih menyimak ke Ruang Publik Indonesia Baik KBR dengan tema Seberapa Perlu Kita Tahu Keyakinan Orang Lain. Dan masih bersama saya ada Mas Daniel Awigra dan juga Mbak Tia Mubadalah. Kita akan angkat telepon dulu yang sudah tersambung. Ada Ibu Tri di Jakarta. Selamat pagi Ibu Tri, silakan dengan pertanyaannya. Iya, selamat pagi. Selamat pagi untuk Mas Daniel dan Mbak Tia. Tadi saya dengar di awal kalau Mas Daniel mengatakan ini terjadi karena ada supply and demand ya. Nah, kita juga tahu bahwa selain keyakinan, status perkawinan, status hubungan seseorang itu juga sangat menjadi hal yang sering dikepoin oleh netizen gitu. Dan juga soal ini juga kemarin sempat ramai yang menjadikan menulis atlet-atlet perempuan itu dengan kalimat-kalimat yang seksis, menjadikan perempuan sebagai objek seksual, itu juga banyak juga ditemukan di media. Nah, terkait supply and demand ini menurut Mbak Tia dan Mas Daniel itu siapa yang harus memutuskan pertama dan bagaimana caranya? Dan juga bagaimana kemudian pengawasan yang dilakukan terhadap media-media yang sering melakukan ini dalam pandangan Mas Daniel dan Mbak Tia. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tri di Jakarta. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Mas Daniel. Silakan Mas Daniel. Terima kasih Ibu Tri, pertanyaannya cukup kritikal ya. Bagi saya sendiri, framing pemberitaan macam ini adalah sebuah pembajakan dan sangat mengkerdilkan prestasi atlet menjadi semacam prestasi keagamaan. Ini kan nggak ada relasinya. Ini kan bukan tanding antar agama sebenarnya, sehingga nggak ada penting-pentingnya mengangkat identitas keagamaannya. Nah, dampak buruknya ataupun eksesnya apa? Ya kedangkalan informasi dan juga memberikan semacam terhadap publik yang sedang obsesif ya terhadap agama. Ini seperti dibunga-bunga eksklusivismenya itu. Lagi diberikan ruang mendapatkan afirmasi dari media dan pemberitaan macam ini disuplai sama mereka. Nah, pertanyaannya adalah apakah ranah privasi macam ini, ranah privasi seseorang termasuk privasi atlet adalah konsumsi publik? Siapa yang harus memotong mata rantai katakanlah siklus yang tadi disebut, tidak hanya soal katakanlah agamanya, tapi mungkin juga orientasi seksualnya, tapi juga mungkin parasnya, seksismenya dan sebagainya. Yang bisa memotong tentu pers itu sendiri, karena memang pers bekerja dengan etika. Jadi pers tidak bisa hanya kemudian bisa mau memberitakan apa saja. Kita memiliki kode etik jurnalistik dalam bekerja ya. Dalam pasal 9 katakanlah disebutkan wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Nah, dalam penafsirannya disebutkan bahwa menghormati hak narasumber adalah sikap untuk menahan diri dan berhati-hati. Di titik ini dia menabrak, tidak ada retain gitu. Dia menabrak, katakanlah jurnalis sedang menabrak. Nah, kehidupan pribadi adalah segala sisi kehidupan seseorang, baik keluarga, selain yang ada kaitannya sama kepentingan publik. Itu yang penafsiran dari kode etik jurnalistik. Dan jelas bahwa ini sedang katakanlah mengalami krisis ya, terutama jurnalis ataupun media yang memberitakan hal ini, mereka sedang melanggar etik. Nah, siapa yang menjadi katakanlah penentu nantinya untuk katakanlah sebagai sarana pengadu menyelesaikan dispute atau konflik macam ini? Kita punya Dewan Pers. Ya. Dewan Pers dengan kode etiknya bisa memanggil ataupun masyarakat bisa mengadukan ke Dewan Pers. Dan jurnalis kita di Sejuk juga sedang mendorong adanya panduan bagaimana katakanlah memberitakan pemberitaan yang ada kaitannya dengan pemberitaan yang punya latar identitas, baik itu agama, etnisitas dan sebagainya. Ini yang sedang kita upayakan. Yang jelas bahwa pemberitaan macam ini bisa dihentikan pertama-tama menuntut profesionalisme jurnalis tersebut. Itu Bu Tri. Ya, kalau dari Mbak Tia silakan bisa ditanggapi.
Oh ya, iya betul banget ya bahwa sebenarnya sekarang tuh bukan hanya terkait masalah agama gitu ya, tapi seandainya kayak poseseksi atlet ini gitu ya, kemudian poseseksi atlet ini gitu kan, dan itu banyak banget hal-hal yang ranah privat. Nah sebenarnya kalau seandainya secara peraturan itu kan sudah diobrolkan sama Mas Daniel gitu ya, bahwa Dewan Pers juga berperan, kemudian jurnalis itu sendiri juga punya tanggung jawab gitu. Kalau saya mungkin memberikan tekanan juga bahwa masyarakat kita juga sebenarnya sekarang sudah banyak sekali yang sadar gitu ya, kalau misalnya kita lihat di Instagram, kemudian di Twitter atau di media sosial lainnya, banyak sekali masyarakat yang mengecam gitu. Itu berarti kan masyarakat kita nggak semuanya saat ini begitu gitu ya. Mungkin kita punya id gitu, kalau saya kata Sigmund Freud gitu ya, kita punya id sesuatu yang negatif yang pengen kita selalu disuplai gitu ya. Kita punya kekepoan dan lain-lain. Tapi banyak juga loh masyarakat sekarang yang sadar bahwa itu nggak boleh, itu melanggar hak privasi. Kemudian mereka akhirnya sama-sama memberikan kesadaran gitu. Jadi saya kira mungkin selain Dewan Pers dan lain-lain, kita juga masyarakat juga perlu untuk berdiri di depan gitu. Kalau misalnya ada berita-berita gitu, segera stop di kita, kemudian ayo kita ngobrol bareng-bareng di medsos gitu, memprotes sama-sama di medsos gitu. Sekarang kan banyak banget ya apa sih kebijakan yang berbasiskan hal-hal yang viral gitu di media sosial. Betul, betul. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Tia. Tapi kalau ke Mas Daniel lagi nih, Mas Daniel. Sebenarnya apa sih Mas dampak buruk dari ekspos privasi seseorang, khususnya keyakinan ini? Ya, dampak buruk yang pasti terjadi adalah kedangkalan informasi dan juga semacam memberikan ruang bagi intoleransi sebenarnya. Ini dampak buruk terhadap kualitas jurnalisme dan juga malah menyuburkan level intoleransi. Karena memang kalau kita lihat kedangkalan informasi ya, konsumsi di ranah privat itu kan sebenarnya dilarang. Artinya ini adalah hak privasi seseorang yang umumnya dipahami ya menyangkut soal-soal rumah tangga, kematian, sakit, kelahiran, bahkan di beberapa negara yang lebih menghargai hak privasi ya, agama juga dimasukkan dalam ranah hak privasi. Bahkan dari katakanlah sejumlah kasus ya, persoalan internal perusahaan juga bisa digolongkan dalam konteks soal-soal privasi. Harusnya pers menghormati hak privasi, bukan sama sekali melarang katakanlah pemberitaan yang sifatnya pribadi sepanjang hal bisa nggak kalau itu nggak, kalau menyangkut kasus katakanlah publik itu bisa dibuka, misalkan contoh isu-isu misalkan KDRT gitu ya, itu kan sesuatu yang di dalam rumah tangga tapi ada unsur kekerasan dan itu sudah menjadi ranah publik juga. Kalau itu menyangkut soal kekerasan itu bisa menjadi konsumsi publik. Nah ini yang katakanlah pemberitaan yang tidak pada tempatnya, sehingga memang ini yang patut kita sikapi ya. Kemudian yang lain adalah tentu si jurnalisnya sendiri ada persoalan dalam pengertian apa? Mereka pengen meneruskan mungkin keyakinan eksklusifnya, keyakinan katakanlah mencampurkan keyakinan keagamaannya, meneruskannya dalam pemberitaan. Ini kan pencampuran opini dan fakta sebenarnya yang seharusnya tidak tepat. Itu jelas harus dipisahkan antara opini dan fakta. Tapi melihat barangkali ada demand di masyarakat yang menggemari atau kepo kata Mbak Tia itu ada kepo di masyarakat, diberikan itu, oh ini apa namanya punya pangsa pasar gitu. Ini bahayanya ya. Kalau yang lain adalah ya terus terang ke narasumbernya, bahayanya ya ini pembajakan ya, bahwa prestasinya dikerdilkan, tidak apakah atlet-atlet itu dimintai konfirmasi bahwa dalam pemberitaannya akan dicantumkan identitas yang tidak katakanlah yang tidak relevan gitu dengan prestasinya. Ini bahaya-bahaya yang secara etika itu ditabrak dari pemberitaan macam ini. Nah, Mas Daniel, identitas keyakinan kan juga kadang disalahgunakan ya, dan juga bisa memunculkan adanya diskriminasi lah. Seperti agama tertentu itu jadi nggak boleh dimakamkan di makam umum desa dan lain-lain. Kita sering lihat seperti itu pemberitaannya juga. Dan berarti bisa dibilang penggunaan dasar keyakinan itu sudah mengakar di Indonesia. Nah, ini apa perlu ada aturan khusus nggak sih supaya ranah privat itu nggak usah dijadikan dasar kebijakan? Ya, kita memang melihat ya soal diskriminasi atas dasar agama, etnisitas, termasuk orientasi sosial itu kerap dijadikan semacam stigma yang berujung pada diskriminasi, pembedaan, pengecualian, kemudian ujung-ujungnya bisa jadi pengabaian hak dan pelanggaran HAM gitu ya. Ini kerap terjadi. Nah, maka penting setiap aturan,
setiap katakanlah kebijakan harus inklusif. Tidak boleh katakanlah negara itu memberikan ruang lebih pada satu kelompok, katakanlah memberikan favoritisme. Itu tidak bisa. Negara harus imparsial, terlepas dari apapun identitas warganya gitu, baik politik, ekonomi, kemudian orientasi seksual. Negara harus memperlakukan sama. Dan ini yang seharusnya harus ada dalam setiap kebijakan yang inklusif, kebijakan yang imparsial. Ini yang seharusnya didorong gitu, bukan kebijakan yang berat sebelah gitu, ataupun memberikan ruang lebih pada mayoritas gitu. Ini yang sebenarnya harus diperhatikan. Nah, kalau dikaitkan dengan apakah isu-isu keagamaan tadi disebut soal, katakanlah kemarin kita dengar di Gersik ya, bayi aja ditolak pemakamannya gara-gara beda keyakinan. Katanya bayi kan ya belum bisa menentukan agamanya lah. Kemudian dia ditolak gara-gara ini kan sumber-sumber intoleransi berakar salah satunya dari agama. Maka pemberitaan semacam ini itu benar menyulut, katakanlah mempertebal katakanlah tembok-tembok eksklusivisme ya, intoleransi itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Daniel. Kalau Mbak Tia, Mbak, kalau di Mubadalah sendiri apa batasan yang diterapkan pada saat membicarakan mengenai agama atau keyakinan? Ya paling bahwa kita nggak ada diskriminasi gitu ya, itu batasannya. Kalau seandainya ada diskriminasi berarti nggak boleh. Atau mungkin kalau seandainya lebih detail lagi, kita nggak boleh ada marginalisasi, subordinasi, kekerasan, beban ganda, stigma gitu ya. Kalau lima jenis itu. Nah kalau nggak ada itu baru lolos gitu. Tapi kalau ada itu kita nggak mau gitu ya. Dan itu bukan hanya 5 jenis kekerasan, 5 jenis diskriminasi itu bukan hanya untuk laki-laki dan perempuan, tapi juga untuk kelompok mayoritas dan minoritas gitu ya. Jadi ya itu paling batasannya Mbak. Baik, terima kasih Mbak Tia, Mas Daniel.